Tuhan, kembali kita bertemu di dalam inspirasi dan motivasi dari Infinity Ministry. Bulan ini tema besar kita berbicara tentang keluarga. Saat ini saya akan memberikan judul buat renungan kita, yaitu keluarga adalah tempat kita merasakan kasih Allah. Ya. Mengapa saya katakan demikian, saudara? Yang pertama, sebelum terbentuknya sebuah keluarga, pastinya sepasang pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, mereka harus mengucap janji. Ya, inti dari janji yang mereka ucapkan itu adalah mereka harus saling menerima, ya, menerima kekurangan, kelebihan, pada waktu sakit, pada waktu sehat, pada waktu kaya, pada waktu miskin, apalagi pada waktu bahagia, pada waktu bersedih, mereka harus menerima. Jadi inti dari janji yang mereka ucapkan itu merupakan gambaran dari kasih Kristus yang menerima kita apa adanya, ya, menerima bahkan sehancur-hancurnya kita, Yesus tetap terima. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa saya katakan keluarga adalah tempat kita merasakan kasih Allah? Di dalam sebuah keluarga tentunya ada anak, saudara, ya, ada Tuhan karuniakan anak. Dan anak itu merasakan kasih Allah melalui kehadiran orang tua. Ya. Jadi saudara, bagaimana seorang anak itu merasakan pertolongan Tuhan adalah lewat kehadiran orang tua. Oleh sebab itu, saudaraku, seorang anak tidak akan bisa membalas segala pengorbanan, segala kasih orang tua. Sebesar apapun prestasinya, sebesar apapun pencapaian seorang anak, itu tidak akan bisa membayar ataupun membalas pengorbanan orang tua. Demikian juga kita sebagai orang yang percaya, ya, kita juga tidak akan bisa membalas ataupun menghitung sebagaimana besar kasih dan pengorbanan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Itu sebabnya, saudaraku, saya katakan tadi bahwasanya keluarga adalah tempat kita merasakan kasih Allah. Jadi tentunya untuk kita bisa menjadikan keluarga menjadi tempat kita merasakan kasih Allah, kita harus juga hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Saat ini, saudaraku, untuk kita bisa menjadikan keluarga kita sebagai tempat kita merasakan kasih Allah, kita harus menjalankan peran kita sesuai dengan firman Tuhan, ya, menjalankan fungsi kita sesuai dengan firman Tuhan. Sebab itu kita akan baca di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan bacakan buat kita, dikatakan demikian. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Amin. Ya, saudaraku, untuk kita bisa menjadikan keluarga kita menjadi tempat kita merasakan kasih Allah, kita harus menjalankan fungsi kita. Ya, apakah fungsi kita sebagai orang tua, apakah fungsi kita sebagai suami, istri, anak, kita harus jalankan ini. Sehingga saudaraku, tergenapilah seperti apa yang dikatakan di dalam Mazmur 133. Dikatakan, sungguh alangkah indahnya apabila saudara seiman hidup dalam kerukunan. Kenapa? Karena di dalam keluarga yang rukunlah Tuhan limpahkan berkat-Nya kehidupan sampai selama-lamanya. Sebab itu, saudara, saya mengajak, jadikan keluargamu menjadi tempat untuk merasakan kasih Allah. Amin. Puji Tuhan.